dipersembahkan oleh... Kita masih bahas asyakur sayang. Papa punya ayat yang tepat. Bismillah ya. Izin dibacain dulu. Ini Koko ambil dari surat keempat An-Nisa di ayat ke-40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan menzolimi seseorang walaupun sebesar zarah. Jika sesuatu yang sebesar zarah itu berupa kebaikan, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Itulah Allah yang asyakur ya. Udah maka kita pengen dapat nikmat, caranya harus banyak bersyukur. Hamba makin bersyukur, justru bakal makin dikasih lebih banyak. Makna asyakur itu Allah maha menghargai semua perjuangan kita. Mungkin bagi sebagian orang akan ada yang, mohon maaf misalkan ya, Allah baru 5 tahun, kami ada nih yang udah 20 tahun menanti keturunan. Tapi kalau yang 5 tahun itu bisa benar-benar mensyukuri, sedangkan yang 20 tahun tidak bersyukur malah banyak ngeluhnya kepada Allah, bisa jadi Allah akan memberi jauh lebih banyak nikmat kepada yang 5 tahun itu. Jadi bahkan nanti ketika kita udah 5 tahun, terus nanti misalkan kita ketemu lagi sama yang baru bener-bener setengah tahun nikah, tahu-tahu udah hamil, tapi syukurnya lebih luar biasa. Saking bersyukurnya mereka lebih ningkatin taat, lebih beramal soleh, dan benar-benar di hatinya amat sangat mensyukuri tersebut, bisa jadi balasan dari Allah lebih luar biasa. Pilihannya kalau kita bersyukur dari makna asyakur itu, satu, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik kalau tidak terjadi sesuai kepengen kita. Yang kedua, akan Allah tambahkan sebanyak-banyaknya. Dan juga Allah akan lupakan, hapuskan semua kesalahan kita yang lalu. Coba, padahal kita cuma mensyukuri nikmat Allah, tapi nanti kufur-kufur kita yang lama tuh, itu nanti dihapuskan oleh Allah. Masya Allah. Jadi sabar dan syukur ini ternyata gampang sebenarnya sayang. Kalau kita mau lakuin dapat pahalanya itu gampang banget sebenarnya. Tapi ngelakuinnya itu ya Masya Allah amalan hati soalnya sayang. Nggak kelihatan tapi kalau dilakuin tuh besar banget pahalanya ya ternyata. Betul banget. Dan yang paling unik lagi, kita kan hidup tuh harus punya teladannya. Panutan kita kan Allah udah kasih contoh yaitu para nabi. Uniknya para nabi itu dan semua orang soleh yang betulan soleh dan ngikutin para nabi, apapun yang terjadi dalam hidup mereka, yang mereka lakuin cuma 2. Sabar dan syukur. Iya. Yang pertama juga ada sisi tobatnya. Lihat, nah ditelan ikan paus Nabi Yunus malah tobat. Diusir dari surga Nabi Adam malah tobat. Tapi selain tobat, yang mereka lakukan yang kedua adalah syukur. Karena tobat itu menghilangkan kita dari musibah, jauhin kita dari azab. Syukur nambahin nikmat. Sebagaimana doanya Nabi Sulaiman alaihissalam di surat An-Naml contoh dari ayat 19, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matika allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Al-ayah. Maka Masya Allah. Ini bayangin ya. Orang punya nikmat sebanyak Nabi Sulaiman, terkaya, paling berkuasa, sampai berdoa nggak ada lagi yang kekuasaannya melebihi aku. Waktu Rasulullah ditawarin mau dapat kekuasaan sebagaimana Nabi Sulaiman, beliau menjawab, aku ingat doanya Nabi Sulaiman, maka aku pengen jadi nabi yang sebagai hamba biasa aja. Ya, maka Masya Allah, derajatnya tinggi memang di sisi Allah, tapi Nabi Sulaiman lihat, dengan nikmat sebanyak itu, pasukannya dari hewan, dari burung, dari bangsa jin, punya kekuatan menggerakkan angin dan yang lain-lain. Tapi ketika dapat nikmat, sampai minta tolong, ya Allah, ilhamkan aku untuk bisa bersyukur. Saking menghambanya, pengen bersyukur aja minta tolong ke Allah dulu. Saking aku tuh bukan siapa-siapa. Padahal bagi orang lain, dia raja, dia bisa ngendaliin iblis, dia bisa ngendaliin hewan, bisa ngendaliin angin. Kalah avatar doang mah. Saking besarnya makna syukur itu sampai Allah kan memerintahkan kita juga ya sayang. Di Quran surat Ibrahim, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sampai Allah itu kayak menekankan kalau kamu syukur, aku berjanji akan tambahkan nikmatmu. Tapi kalau kamu ingkari nih, kufur, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Azabku itu sangat pedih. Ternyata yang diancam azab itu bukan cuma yang maksiat, tapi yang sok-sokan amnesia sama nikmat Allah. Itu yang selalu Buya bilang. Pernah teringat ya, ada orang yang secara ekonomi jauh banget lebih kaya dari kita, yang dia bisa umroh dan haji kapan aja. Terus kita waktu itu baru pertama kali haji banget gitu ya.
tapi terus ketika akhirnya dia dapat yang pesawatnya nggak sesuai yang dia pengen, hotel yang nggak sesuai yang dia pengen. Bisa Jadi ngambek tuh. rasa syukurnya jadi hilang sayang. Iya, Berbeda sama kayak yang baru pertama kali umroh itu kayak nggak peduli hotelnya sejauh apa, makanannya kayak gimana. Saya bisa nyampe 2 masjid suci aja udah bersyukur banget. Ini yang udah bisa ke masjid suci kapan aja dia mau, gitu nyampe ke sana lebih sering ngomel-ngomel, saya nggak mau travel ini, mana? Saya udah bayar duit banyak segala macam. Berarti syukur menghadirkan lebih banyak nikmat lagi, nikmat ibadah sayang. Betul. Sementara azabnya itu tadi mungkin nggak dalam bentuk tiba-tiba langsung disambar geledek ya sayang, bisa jadi kayak sempitnya hati. Sempit hati karena, itu azab. Karena Muya pernah ngerasain ya kan, kayak kemarin tuh pas umroh juga kayak kok ngerasa kayak sempit hati ya, berarti mungkin kayak kurang bersyukur. Bisa jadi kayak mungkin umroh pertama karena masih pertama jadi kayak hotel manapun jadi. Nah umroh kedua mungkin jadi kayak ada ekspektasi kok kamar mandinya kurang begini jadi jadi kufur nikmat lebih mahal saya juga kan secara biaya, jadi kita ada ekspektasi lebih. Padahal ketika kufur terhadap nikmat itu jadi azabnya bukan langsung disambar geledek Muyanya, tapi sempit hatinya, nikmat ibadahnya jadi kurang dapat. Nauzubillah. Dan ini harusnya memotivasi kita ya. Justru kalau kita pengen nikmat yang tambah banyak, yuk lah. Keluhan itu nggak tiba-tiba ngubah takdir. Justru yang mengubah takdir itu adalah sifat syukurnya. Dan aslinya kan setiap kali kita dapat nikmat, itu tuh Allah lagi ngetes. Ini hamba tambah deket nggak, tambah bener nggak, tambah banyak syukurnya nggak. Setelah dikasih nikmat aja dia tambah banyak kesel-kesel atau marahnya, ya na'udzubillah. Ya Allah. Benar banget ya ayat itu. Ini juga banyak nih, terutama sahabat kita, para ibu-ibu yang menjadi pejuang keluarga juga. Wah, Masya Allah. Mereka boleh curhat nggak sama Buya nih? Boleh dong. Boleh ya, Buya panggil ajak. ya. Boleh ajak. Ya udah sini, masuk dulu. Ya sini masuk. Teh Imat. Teh Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang nemenin selalu di rumah. Ini tuh yang yang selalu ada lah untuk Ibrahim. Kita kenalin juga ya, ini adalah yang ngasuhnya encus-encusnya Ibrahim sama Muhammad. Jadi mereka pada pengen curhat. Karena sesama perempuan itu jadi kadang kita suka curhat-curhatan. Nah mungkin kalau perempuan kan lebih ke perasaan. Nah mungkin bisa tanya langsung ke Buya menurut pandangan Islamnya seperti apa. Oke siap. Abis ini Koko bakal dengerin curhatannya dan kita jawab. Insya Allah ini Koko punya sumber dari semua solusi nih, Al-Quran. Tapi untuk itu kita jeda dulu sebentar biar pemirsa juga bisa sambil sahur. Kita akan kembali sesaat lagi di Asmaul Husna. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.